Sambutan dari budayawan Grobogan kepada Bapak DRS Puji Daryana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekolah SMP Negeri 1 Pulukulon, yang kami hormati Romo Kiai, yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Camat atau Muspicam, dan tentunya yang kami banggakan ibu guru yang mengajar di SMP 1 Pulukulon, dan yang kami cintai adik-adik siswa SMP Negeri 1 Pulukulon. Saya tertarik pada yel-yelnya tadi, Bang, ya. Coba saya tak juga mencoba, semoga saja tadi pas Pak Kepala Sekolah ya membuka yel-yel, panjenengan sibuk sedo nompo snack ya. Jadi kurang konsentrasi. Tadi serialnya selamat pagi ya, langsung SMP Negeri 1 Pulukulon ya. Selamat pagi. SMP Negeri 1 Pulukulon. Alhamdulillah. Begitu saya masuk di kegiatan yang pertama tadi, saya juga sempat kagum. Makanya beliau Pak Kepala Sekolah kerasan di sini ya. Bapak gurunya ganteng-ganteng, ibunya juga cantik-cantik dengan kebaya, dan tentunya adik-adik yang gumbrigah semangat ya. Semoga saja SMP Negeri 1 Pukulon itu nanti akan menjadi proyek untuk meluruskan sejarah tadi, tayub tadi ya. Saya siap Pak untuk menjadi tutornya. Jadi bagaimanapun juga saya pendidikan saya dulu di bidang pendidikan seni. Saya dari IKIP Semarang, jurusan seni tari. Walaupun sekarang saya tidak mengajar tari, tapi saya pemerhati seni dan saya pelaku seni. Jadi dengan usia saya yang sudah 62 ini, saya masih bisa Pak nayup, bisa jadi cucuk lampah, sudah terbiasa nyukit Gadut Koco Gandrung, Minak Jinggo dan lain sebagainya. Tentunya apa? Karena merasa saya bangga jadi orang Jawa, saya bangga menjadi orang Nusantara, dan saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, saya perkenalkan, nama saya Puji Daryana. Sebenarnya nama saya Puji Daryono, Bang. Kebetulan dulu salah tulis Bapak Kepala Sekolah saya SD dari Jawa Barat. Kalau O itu A. Nama Puji Daryono menjadi Puji Daryana. Yang lucu lagi, teman saya Subagio menjadi Subagija, Daryoto menjadi Daryata, Hartono menjadi Hartana. Jadi saat di bandara saya ditanya, loh kok Puji Daryana dari Jawa Barat? Sunda? Tidak, saya dari aku wong Jawa, seperti itu. Alhamdulillah dengan nama Puji Daryono itu barokah untuk saya. Saya sekolah di seni. Di saat saya tahun 88 saya diangkat menjadi pegawai negeri di Brebes. Tapi karena saat itu saya transfer ke S1, harus ngalah, mau jadi pegawai negeri atau kamu harus transfer. Saya milih transfer, cita-cita saya ingin jadi dosen. Walaupun ternyata setelah lulus keinginan saya berubah. Saya ingin jadi seniman. Untuk itu saya pesan sama adik-adik, kalau Anda ingin jadi guru, kuliah di IKIP. Kalau Anda ingin jadi seniman, kuliah di ISI. Dulu karena saya tidak tahu, padahal saya dulu ingin jadi seniman. Itu sekilas tentang saya. Saya sangat tertarik ini ya, dengan kegiatan hari ini, yaitu gelar budaya dan apresiasi peserta didik ya, dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
Jadi konon cerita Pak, ya. Jadi Kecamatan Pulau Kulon ini adalah tempat berseminya namanya kebudayaan Langen Tayub atau ledek, ya. Jadi yang sering terucap di bibir lesan ya, saudara-saudara kita ledek. Arti ledek itu apa toh? Ngeten nggih. Jadi ledek itu kiasan jarwo dosoknya ledek ben elek neng agak gelem mendek itu artinya ledek ben elek ben no elek tapi gelem mendek ya, walaupun jelek tapi dia mau mendekat kan seperti itu. Tapi boleh dulu di Keraton Surakarta ya itu dihaluskan biasa toh, bahasa daerah rakyat jelata dengan bahasa keraton tayub ditoto ben guyub kan seperti itu. Jadi sejarahnya ledek itu tayub itu sejak zaman dulu, zaman Tunggul Amentung ya, terusan Singosari, Kediri ya, Majapahit, akhirnya dikembangkan oleh Sunan Kalijogo ya. Dan ini melegenda di saat Panembahan Senopati diserang dari salah satu demangnya ini putri Pambayunnya ya, dipacak jadi penayub atau ledek, akhirnya selesai. Itu Bapak dan Ibu dan adik-adik khusus untuk Grobogan. Jadi perkembangan seni Langen Tayub atau ledek di Grobogan itu sangat signifikan, sangat bagus. Jadi untuk Karisdenan Surakarta dan Karisdenan Semarang ya, Blora, Sragen, Grobogan, Pati ya, itu adalah basis untuk berseminya seni tayub, seni Langen Tayub tersebut ya. Dulu di era tahun 92, 93 saya saat itu masih menjadi seniman muda ya. Jadi kita pulang ke kampung ke Grobogan, saya memang asli Grobogan Bapak Ibu ya. Tayub ya, itu busananya adalah pakai kemben seperti ini. Bayangkan kalau ledek itu orangnya gemuk ya, kan juga kurang estetis ya. Akhirnya oleh Bapak Nono Soekardo saya itu menjabat di Sospol, saat itu kantor Sospol ya, kita diundang anak-anak muda, gimana kalau itu kita rubah. Ternyata dirubah pakai baju lengan panjang. Jadi kalau kita melihat khusus di Grobogan ya Bapak Ibu nih, jadi yang ledek atau larasati sekarang dihaluskan lagi, muter ledek nggih, sekarang larasati nggih. Pramila nggih, kalau panjenengan wonten lapangan ya pas ngerawi pahargyan tayub mboten mungkin ya nyebut ledek pranata caranipun, mesti larasati ingkang nganggil wiyaga kan nggih. Terus bahasa Jawa itu betul luar biasa Pak. Jadi hanya kami sayangkan memang dari zaman penjajah sama ada sesuatu yang disusupkan ya, tapi seperti yang disebutkan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, hati-hati intervensi bahasa asing dari bangsa asing tadi ya, ingin tadi memecah belah anak bangsa agar gampang dikuasai. Contohnya banyak sekarang ya, banyak makam-makam yang dipalsukan, apa-apa dipalsukan. Anak-anak muda kita nggak terasa, tetapi ya begitu batik, reok ya diklaim oleh bangsa lain, do kebakaran jenggot, do kelabaan ya, bayangan Anda bisa bayang kebakaran jenggot bro nggih, jenggot kobong pripun ya, otomatis bedindangan mboten genah to nggih. Nah untuk itu mari lewat dari dunia pendidikan ya kita ingatkan, kita arahkan adik-adik ya. Jadi guru seni, guru agama sama ya, untuk mendidik budi pekerti ya. Seni tari ekspresi jiwa manusia yang divisualkan lewat gerak. Kalau musik ya musik atau yang lainnya, lukis juga goresan itu. Jadi banyak sekali petuah yang bisa kita cerna dari ulama kita ya, dari guru kita, dari budayawan kita. Saat dulu masih kecil saya dalang ya, itu orang yang sangat ya, jadi betul
Jadi ditunggu petuahnya dalang. Enggak semua orang bisa jadi dalang. Berkembang lagi, Mbah Kiai sekarang kalau ceramah pakai dalang, pakai suluk, itu lebih bagus lagi. Kan seperti itu. Jadi maka adik-adik ya, saya harapkan walaupun Anda baru demam dengan budaya luar ya, budaya Korea ya, tapi ingat ya, saya saksi hidup ya adik-adik ya, saya pernah hidup di Korea 10 tahun. Bayangkan 10 tahun saya hidup di Korea. Kenapa bisa masuk Korea? Saya ada misi budaya di Korea. Saya tidak pulang, tapi saya ngajar seni budaya di sana. Bayangkan ya, saya melihat anak-anak Korea santun sekali, anyong ngesio gitu. Jadi di sana Pak Guru, anak TK ya, kelas 1, kelas 2, SD 1, kelas 2, 3 itu pendidikan budi pekerti. Hanya hormat. Seperti itu. Jadi di sana tidak ada namanya anak yang anarkis. Baru kelas 4, kelas 5 dan sebagainya dikasih mata bidang studi pelajaran. Makanya sana kuat. Di sana umur satu hari terpaut 1 hari nggak mungkin yang muda berani dengan yang tua. Walaupun disoto sirai gitu, hanya sakit gitu. Dia nggak berani membalas. Itu loh ya. Ya, apalagi tawuran antar sekolah, apalagi murid berani sama bapak dan ibu guru ya, kan lucu. Saya juga heran nih, saya pas di saat di Korea saya melihat Indonesia itu lucu Pak, tapi kami tidak patah arang, tapi saya bangga dengan anak Indonesia yang di Korea, kerja di Korea, walaupun dia sarjana teknik, sarjana hukum, SD, semua jadi teknisi di home industry di Korea. Itu hasil didikan dari bapak-bapak. Orang Indonesia di sana dikenal anarkis, tapi ininya Pak hidup. Makanya seandainya ada perubahan kurikulum, baru kita mencari jati diri. Jadi kita ditakdirkan orang Nusantara itu orang cerdas-cerdas Pak. Jadi kita tidak heran Pak Habibie ya menjadi seperti itu dan yang lainnya. Jadi orang Korea, pabrikan Korea, Eropa, Jepang mencari teknisi pasti anak Indonesia. Seperti itu. Padahal anak Indonesia kadang-kadang nak dijalari jadi anarkis. Sementing anak Indonesia ojo diombeni, ojo diprovokatori. Itu lagi. Yang heran lagi, kita kalau di Indonesia buang sampah sembarangan. Tapi begitu kita di Korea, di Jepang, ya ikut baik. Makan permen ada desa, makan roti ada desa, itu kelurahannya. Turun dari stasiun golek tempat sawah. Sama budaya antri juga gitu. Orang Indonesia tertib antri, sampai yang tertib saya nggak tahu ternyata di sana ada jatah makan untuk kaum duafa. Saya nggak tahu, ikut baris. Ternyata diketawakan teman saya, kamu nggak tahu itu kaum duafa gitu deh. Karena kita juga tertarik, tetapi begitu pulang ke Indonesia kembali lagi. Untuk itu memang peran dari Bapak Ibu guru ya dari kecil, khususnya SD TK Pak, betul ya kita bentengi ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Jadi nanti saya siap Bapak, jadi untuk SMP Pulau Kulon untuk proyek ya, untuk meluruskan tadi seni tayub. Jadi nanti mungkin masuk ekstrakurikuler saya ajarkan tayub ya, tidak hanya bedindangan joget ya, namanya beksan, ono tari rantoyonen pun ya macam kan ngeten. Tadi gamjong tadi ini melihat jauh, cek orang cetho lagi ditawengke wonten artine nggih mboten santok. Nah kadang-kadang ya kan ngeten, padahal iki ngeten makanya dialis kan ngeten. Nah ini melihat jauh nih sopo teh ya, ya baru di oh kamu toh kan, seperti itu. Jadi semua itu ada artinya ya, ya. Di besut dulu ya, sabetan dulu dibesut baru ditanjakke gitu loh ya. Jadi ada aturannya, tidak waton ya. Makanya saya siap nanti membantu, barangkali sini kan sudah ada guru seninya, saya siap nanti Pak, minimal saya bisa membantu tari rantonyo dasarnya.
termasuk tadi apa yang disampaikan Pak Kepala masalah Langan Tayub. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bicarakan masalah ini, tapi insya Allah nanti pada waktu kesempatan ya yang berbeda nanti kita sampaikan. Matur nuwun, usikum binafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non sewu Bapak Ibu tamu undangan, non sewu Bapak Ibu komite sekolah. Niki wonten permintaan non sewu badhe pripun Mas Agus niki? Hah? Oh nggih, nuladani tayub engkang leres non sewu nggih. Menika bukan berarti wah joget mboten, nika budaya. Sekali lagi menika budaya ingkang sampun dipaparaken kalih Bapak budayawan saking Kabupaten Grobogan. Semoga Bapak ingkang ajeng nuladani tentang tayub. Monggo Mas Operator Pak Yanto, semoga. Nyuwun sewu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Jadi ini tulodo tayub nggih. Jadi kebetulan siswi dari SMP Puruklon 1 ya, ada calon Larasati nggih. Kita tinggalkan nama ledek nggih, Larasati. Jadi seniman Larasati. Jadi tayub itu ada nggih, ada aturanipun nggih. Tayub ditoto biar guyub. Jadi seni tayub itu adalah tari pergaulan Pak nggih. Tari pasangan. Kan ada tari masal. Ini adalah tari pasangan. Nah, pakai gending jamu-jamu seperti yang tadi Pak Kepala Sekolah. Nayub nggih. Monggo dipirsani. Saya memperagakan gerak cowok. Mbak sinten nggih? Mbak sinten Dik? Mbak Laila Larasati. Mugi-mugi kangge sakit kangge tulodo nggih. Ya, rekan-rekan bisa ikut nanti nggih. Nayub di tempatnya masing-masing nggih. Semoga Mas. Lagi joget.
Wes